Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syiran Mirza dengan NIM 2004328. Sebelum terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya untuk saya menjelaskan terkait analisis teknikal. Jadi analisis teknikal ini biasanya kita gunakan oleh para trader untuk trading jangka pendek. Tapi dapat juga kita analisis ini untuk pendamping kita ketika kita menganalisis secara fundamental. Nah, di analisis teknikal itu ada 3 fase yang terkenal, yaitu ada uptrend, downtrend, dan juga ada sideways. Kemudian untuk trading, kita tuh harus tahu kita ini mau trading ini untuk keuntungan jangka panjang kah, jangka menengah, atau jangka pendek. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis teknikal dari PT Pancabudi Idaman Tbk, yaitu merupakan perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan plastik ke seluruh Indonesia maupun mancanegara. Nah, di sini pertama kita analisis dulu untuk jangka panjangnya. Untuk jangka panjangnya menurut saya perusahaan ini sedang mengalami uptrend karena dapat kita lihat di sini chartnya ini dari awal mereka IPO yaitu 14 Desember 2017 sampai saat ini 29 November 2022. Dapat teman-teman lihat bahwa ini merupakan contoh uptrend untuk jangka panjang. Kemudian untuk jangka menengah kita ambil contoh dari tahun 2020 ke 2021 itu di awal tahun kita ambil di tanggal 7 Januari eh, di tanggal 1 April ya. 1 April kita ambil sampai kita ambil ke 1 April di 1 April kita ambil di misalnya di 6 April. Nah, ini untuk jangka menengahnya ini juga sedang mengalami yang namanya uptrend dan dapat kita lihat ya dari chart tersebut bahwa ini mengalami uptrend kenaikan. Kemudian untuk jangka pendek, misal jangka pendeknya kita ambil di hari eh, di tanggal nih, misalnya kita ambil di tanggal 22 November sampai dengan 24 November. Nah, 22 November eh, mengalami peningkatan kenaikan. Kemudian pada tanggal 23 November terkoreksi turun. Tetapi nah, ini dapat kita katakan bahwa dia membentuk uh, downtrend karena nih dari yang paling tinggi yaitu 1609 terus turun ke 1583. Nah, ini dapat teman-teman lihat bahwa untuk jangka pendeknya di tanggal 20 November sampai 24 November perusahaan sedang mengalami downtrend. Dan itu merupakan hal yang biasa karena memang harga saham itu berfluktuasi. Tetapi untuk investasi jangka panjang menurut saya ini merupakan perusahaan yang baik karena dapat teman-teman lihat di sini bahwa jangka panjangnya mengalami uptrend dari mulai di IPO sampai hari ini. Selanjutnya di analisis teknikal kita mengenal istilah support and resistance. Support itu, nah, saya contohkan ya, misalnya kita ambil di menengah. Misal kita ambil di jangka menengah ini dapat kita lihat jangka menengah ini misalnya untuk di periode April 2020 sampai Juli 2020. Nah, di sini menurut saya
garis supportnya misalnya, nah ini aja deh kita ambil contohnya 26 Maret 2020, garis supportnya eh, kita tentukan di 701, kemudian dia langsung naik ke 875. Nah, ini merupakan support dan ini merupakan resistance. Resistance, tapi resisten di sini tidak setinggi resisten sebelumnya, yaitu di 10 Maret. Nah, misalnya di 10 Maret resistance tersebut, kemudian dia turun, terkoreksi turun di 12 Maret 2020, kemudian naik kembali, tetapi di sini. Nah, sebenarnya di sini bisa kita buat resisten baru. Jadi, eh, kemudian ini resistance barunya, kemudian turun lagi, membuat support baru, kemudian naik dan membuat resisten baru, turun, kemudian belum mencapai resistance ini, tapi ya ini masih bisa kita katakan mengalami peningkatan, peningkatan, kemudian di tanggal 30 2020 mengalami peningkatan, tetapi tidak seperti resisten yang di atas. Nah, di sini bisa misal kita buat di sini resistensinya itu di 977 untuk pada tanggal 10 Maret 2020. Nah, eh, dan supportnya berada di 703 atau paling rendah kita ambil saja di 791. Itu misalnya untuk garis supportnya. Nah, di 791 ini eh, di 191 ini kita eh, mengatakan bahwa itu titik supportnya. Nah, jadi apabila kemudian harga saham di chart ini belum menyentuh titik supportnya, ada kemungkinan bahwa harga saham tersebut akan naik. Nah, seperti ini kita lihat support, walaupun di sini sempat mengalami penurunan, tapi pasti akan dan membuat titik support baru, tetapi pasti akan naik kembali. Kemudian dia turun, dan ini turunnya juga mengenai titik support dan dia akan naik kembali. Kemudian ini turun tapi belum mengenai titik support, kemudian naik, kemudian ini naik kembali, dan begitu seterusnya. Dapat kita katakan bahwa untuk jangka menengah disinilah titik supportnya. Nah, kemudian untuk misalnya kita lihat untuk di jangka pendek di di bulan November saja bisa kita lihat. Em, nah, support, bisa kita mengatakan bahwa supportnya itu berada di 1584. Nah, 1584. Kemudian bisa kita katakan saja supportnya dengan 1584, kita buat saja di 1572 ini. Misalnya itu menurut kita masing-masing ya rekan-rekan. Kemudian setelah di sini pasti dia akan mengalami peningkatan, kenaikan. Misalnya kita buat supportnya di sini sebentar. Supportnya di sini itu saya ganti warnanya. Kita bikin dia supportnya di sini, kemudian kita buat resistance-nya itu kita ambil di sini aja di 1616. Karena di sini lebih penuh badan. Maksudnya lebih penuh harga opennya daripada eh, harga tertinggi. Jadi kita ambil yang di sini itu untuk resistance di 1617. Nah, jadi rekan-rekan kalau misalnya nanti di saat rekan-rekan trading dan kemudian ternyata harganya mendekati titik resistance, maka di situ rekan-rekan bisa jual. Nah, di situ rekan-rekan bisa jual, dan apabila ia mendekati titik support, dan di situ rekan-rekan bisa melakukan pembelian. Begitu seterusnya. Karena di sini eh, ketika menyentuh titik support, pasti mereka akan mengalami peningkatan. Dapat kita lihat.
Jadi ada baiknya ketika harga saham terkena terkena titik resisten itu dapat kita jual. Kemudian apabila saham berada di titik support atau mengenai titik support itu dapat kita beli. Tetapi bila ternyata perkiraan kita salah bahwa ternyata setelah mengenai titik support ternyata dia terus tembak ke bawah atau membuat support baru, ya itu tidak masalah. Pasti nanti dia akan mengalami peningkatan lagi dan membentuk resistance yang baru, dan walaupun dapat dikatakan fase tersebut mungkin fase downtrendnya. Eh, Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya katakan, dapat saya sampaikan mengenai analisis teknikal dari Panca Budi Idaman. Eh, Maaf apabila ada kesalahan dan kesalah maaf apabila ada kesalahan kata. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih Ibu dan rekan-rekan atas kesempatannya. Semoga kedepannya saya dapat menjadi saya dapat lebih baik lagi dalam menjelaskan analisis teknikal. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.